Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang apa sih perbedaan antara berinvestasi di dalam saham dan berinvestasi di dalam obligasi ya. Nah, kemarin aku udah bahas beberapa hal tentang saham dan obligasi ya. Nah, hari ini aku mau membahas tentang apa perbedaan berinvestasi di saham dan obligasi ya. Ini saham, ini obligasi. Oke, nah kalau kalian belum nonton video aku yang penjelasan tentang penjelasan tentang saham sih aku belum buat, nanti aku buat videonya deh ya. Kalau yang obligasi aku udah buat, nanti kalau kalian belum mengerti, kalian boleh nonton video ini dulu sih sebenarnya biar kalian boleh mengerti apa itu obligasi ya. Oke, nah saham aku udah jelasin dikit di sistem keuangan kemarin, kalian juga boleh nonton video itu dulu ya. Oke, nah kita langsung masuk ke dalam poin pertama ya. Apa sih perbedaan antara berinvestasi dalam saham dan berinvestasi di dalam obligasi? Nah, poin yang pertama adalah owner saham itu atau pemilik saham adalah pemilik, termasuk lah ya, termasuk pemilik perusahaan tersebut. Pemilik saham adalah termasuk bagian ya, termasuk bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Jadi, pemilik saham itu dia sebenarnya pemilik dari perusahaan tersebut, hanya persentasenya itu tergantung berapa persen kita memiliki saham tersebut gitu ya. Kalau misalnya dari antara misalnya ini misalnya 100% gitu ya, ini perusahaannya 100%. Nah, misalnya yang kita miliki sahamnya hanya misalnya lah yang dijual ke publik sahamnya itu misalnya 40% gitu ya. Nah, yang mungkin kita miliki misalnya hanyalah dari 40% ini yang kita miliki hanya sebagian kecil ini gitu misalnya. Misalnya ini itu 10%. Ya, berarti yang kita miliki dari perusahaan itu adalah hanya 10% gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih kecil dari 10% ya hanya seperti itulah. Misalnya 0,1% atau 0,2% atau 0,5% gitu ya. Ya sebanyak itulah kita memiliki perusahaan tersebut gitu ya. 10% ini sebenarnya hitungannya untuk saham itu lumayan besar ya kalau kita memiliki 10% dari saham perusahaan tersebut. Namun juga biasanya pemilik awalnya tidak menjual keseluruhan sahamnya, hanya 40% yang dijual ke publik dan misalnya 60%-nya itu masih dia pegang sendiri gitu ya. Nah, perbedaannya dengan obligasi, nah jika kita memiliki obligasi atau bond, kita itu merupakan kreditur dari perusahaan tersebut. Jadi, kita itu bukan pemilik perusahaan tersebut kalau kita memegang obligasi dari perusahaan tersebut. Namun, kita itu adalah kreditur atau perusahaan itu berhutang kepada kita. Karena obligasi itu adalah surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan ya. Jadi, ketika kita membeli obligasi berarti kita meminjamkan uang kita kepada perusahaan tersebut. Seperti itu ya. Jadi, kita bukan owner dari perusahaan tersebut. Tapi kita hanyalah kreditur atau orang yang beri hutang kepada perusahaan tersebut. Nah, itu perbedaan yang pertama ya. Nah, lalu perbedaan yang kedua itu adalah pemegang saham mendapat yang namanya dividen ya. Nah, apa itu dividen? Dividen itu adalah pembagian uang yang dibagikan dari profitnya. Jadi persentase dari profitnya yang dibagikan kepada pemegang sahamnya, seberapa banyak saham yang kita miliki itulah yang kita dapat gitu ya dari profitnya. Nah, jadi semakin besar saham yang kita miliki,
otomatis pembagian profitnya atau dividennya itu semakin besar gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya perusahaannya rugi atau loss, ya maka kita tidak mendapat dividen ini gitu. Nah, jadi dividen ini opsional ya. Kalau perusahaannya untung baru kita dapat, tapi kalau perusahaannya rugi, itu kita nggak dapat yang namanya dividen. Nah, berbeda dengan yang namanya obligasi. Nah, kalau obligasi, seorang pemilik obligasi itu dia mendapat yang namanya mendapat bunga. Karena kan kita memberikan hutang, memberikan uang kepada perusahaan, perusahaan pinjam sama kita, jadi dia wajib untuk bayar bunga kepada kita ya. Nah, dengan bunga ini kita kenal dengan sebutan yang namanya kupon ya. Untuk bond itu atau obligasi itu kita kenal dengan namanya kupon atau bunga itu sebenarnya sama sih. Tapi kalau untuk uh, obligasi bunga itu disebut kupon ya. Nah, kita akan mendapat kupon secara rutin dari yang namanya perusahaan tersebut ya biasanya setiap tahun atau setiap 6 bulan gitu ya. Walaupun perusahaan itu rugi atau untung, tetap kita mendapatkan bunga. Berbeda dengan pemegang saham yang akan mendapatkan dividen hanya kalau perusahaan itu untung gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan yang kedua. Nah, perbedaan yang ketiga adalah saham itu memberikan resiko lebih tinggi ya. Nah, jadi kalau kita memiliki saham, mempunyai saham dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, kita itu bisa menjual lagi. Misalnya kita membeli saham perusahaan A, kita bisa nanti menjual saham perusahaan A tersebut ketika kita membutuhkan uang atau kita misalnya melihat perusahaan itu sudah tidak prospektif lagi gitu ya. Nah, namun harga saham itu cenderung lebih tidak stabil ya. Kalau misalnya aku nggak kasih gambar, ya misalnya seperti ini grafik, ini waktu ya, time dengan harga saham, price of shares atau harga saham ini waktu gitu ya. Nah, harga saham itu cenderung lebih tidak stabil ya. Kalau kita lihat ya di indeks harga saham gabungan juga kita lihat bahwa saham itu cukup volatile ya, kita nyebutnya tidak stabil. Harganya itu bisa naik tinggi banget, bisa turun rendah banget. Jadi kalau kita beli dan harga turun itu kita pasti rugi ya, makin jauh turunnya makin rugi. Tapi kalau makin naiknya makin banyak kita pasti untung. Nah, makanya kita dibilang memiliki resiko yang lebih tinggi. Nah, dan juga bisa memberikan biasanya imbal hasil atau return lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang namanya obligasi. Nah, kalau obligasi itu bisa dibilang resiko lebih rendah ya atau lebih stabil sih sebenarnya. Nah, kenapa? Karena harga dari obligasi itu tidak sevolatile harga saham ya. Nah, kalau aku gambar lagi, nah ini misalnya harga obligasi ini P saham, ini P obligasi, price obligasi ini price saham, ini waktu juga T gitu ya. Mungkin harga obligasi itu seperti ini. Gitu ya. Tidak sevolatile harga saham gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi harga saham begitu volatile? Ya, yang mempengaruhi yang paling tinggi adalah demand dan supply ya. Demand dan supply dari saham tersebut di market. Maksudnya gini, orang yang beli dan jual itu berapa banyak di pasar itu mempengaruhi jatuh dan naiknya harga saham. Nah, kenapa orang mau jual, mau beli? Nah, simple. Karena orang itu melihat apakah saham itu prospektif atau enggak. Apakah perusahaannya itu prospektif enggak gitu. Apakah perusahaannya itu bakal untung enggak di kedepannya. Kalau perusahaannya bakal untung di kedepannya, orang akan kecenderungan ingin membeli saham tersebut karena biasanya sahamnya nanti akan kecenderungannya naik gitu ya. Tapi kalau kita lihat prospek perusahaan tersebut, wah kayaknya nih perusahaannya bakal rugi, apalagi bakal bangkrut, orang nggak akan mau beli saham perusahaan tersebut, bahkan cenderung ingin menjual ya, sehingga harganya pasti akan jatuh. Nah, sebaliknya dengan obligasi, obligasi itu juga bisa diperjualbelikan ya. Namun, nah apa yang menentukan pengaruh harga obligasi itu juga sama, demand
dan supply dari obligasi tersebut. Nah, apa yang mempengaruhi demand dan supply dari obligasi tersebut itu adalah instrumen atau investasi lainnya. Contoh bunga deposito gitu ya. Terus bunga bank atau bunga investasi di bank lain gitu ya. Nah, itu mempengaruhi demand dan supply dari obligasi gitu. Kalau misalnya bunga yang ada di bank lain lebih tinggi, pasti orang akan cenderung meninggalkan atau menjual obligasi tersebut sehingga beralih ke yang bunga yang lebih tinggi karena itu memberikan keuntungan yang lebih besar daripada obligasi yang dia punya sebelumnya gitu ya. Makanya dia akan jual gitu. Nah, tapi tetap saja obligasi itu harganya tidak se-volatile atau berubah-berubah gini kayak saham. Dia lebih stabil sehingga kecenderungannya lebih aman untuk obligasi gitu ya. Oke, itu dari segi resiko. Nah, yang terakhir, itu poin berapa sih? Poin 3 ya. Oke, salah tulis aku. Nah, poin yang keempat adalah, nah ini dia, jika perusahaan bangkrut. Nah, kalau misalnya perusahaannya bangkrut, untuk pemegang saham, dia itu rugi investasi aja. Nah, jadi misalnya dia udah beli 1000 lot dari sahamnya. Nah, dia akan rugi 1000 lot itu kalau perusahaannya bangkrut gitu ya. Nah, sementara di dalam obligasi, misalnya perusahaannya bangkrut, ya udah dia rugi duit yang udah dia investasikan ke dalam obligasi tersebut karena perusahaannya tersebut itu nggak bisa bayar lagi kan, nggak bisa bayar apa namanya tuh kuponnya, nggak bisa bayar apalagi pokoknya itu ya, pokoknya yang gede itu nggak bisa bayar. Nah, makanya perusahaan itu biasanya akan melakukan melikuidasi asetnya ya, atau menjual asetnya untuk membayar si bondholder ini, si empunya obligasi. Nah, jadi kalau misalnya bangkrut, perusahaan itu akan gagal bayar gitu ya. Nah, gagal bayar ini atau kabur ya, bisa juga kabur. Perusahaan kalau kabur juga gagal bayar, kita juga rugi sih yang punya obligasi. Nah, namun kalau aset perusahaannya itu misalnya aset perusahaannya itu dicairkan atau dijual gitu ya, dijual. Nah, itu akan dipakai untuk menutupi uangnya itu akan dipakai untuk menutupi si obligasi ini gitu. Nah, untungnya di situ dia. Kalau aset perusahaannya dijual, obligasi ini diuntungkan karena dia diutamakan dibanding saham. Nah, kalau saham itu nggak diganti investasinya ini dengan menggunakan aset perusahaan, itu nggak gitu ya. Mungkin kalau ada sisa baru diganti kali ya, tapi kebanyakan enggak karena itu dianggapnya sebagai pemilik dan dia udah investasi gitu. Nah, itu nggak digantikan. Nah, ataupun kalau di obligasi karena itu hutang dianggapnya, jadi itu digantikan dengan aset perusahaan yang dijual. Kalau ada sisa baru digantikan yang kerugian dari investasi kepada pemilik saham gitu ya. Jadi pemilik obligasi itu diuntungkan jika perusahaan itu bangkrut. Bukan diuntungkan sih, maksudnya diutamakan dibanding pemegang saham gitu ya. Nah, lalu yang terakhir. Nah, nomor 5 yang terakhir itu, oke, jangka waktunya kalau pemegang saham itu tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Nah, namun kalau obligasi itu ada jangka waktunya atau ada jatuh temponya. Misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Yang namanya utang kan ada jatuh temponya ya. Ada waktunya untuk perusahaan itu membayar total utang tersebut di akhir jatuh temponya. Tapi kalau saham itu tidak ada jatuh temponya gitu ya. Hanya saja perusahaan itu bisa buyback ya atau membeli kembali sahamnya. Nah, itu uh, ya perusahaan itu membeli balik sahamnya sehingga kita menjual kembali saham yang udah kita beli atau misalnya bisa juga bangkrut gitu ya. Oke, itu aja sih yang aku menjelaskan tentang 5 perbedaan antara pemilik saham dan pemilik obligasi. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.